Tahun 2004, di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah, ada seorang bapak bernama Pak Tarman. Usianya sudah mendekati 50 tahun. Tubuhnya kurus, wajahnya keras karena terbiasa kerja berat. Sejak lama ia mencari pekerjaan tetap, dan akhirnya ia diterima sebagai penjaga kuburan umum desa. Awalnya pekerjaan itu terlihat ringan, hanya membersihkan area makam, merapikan rumput liar, dan sesekali menjaga agar tidak ada orang usil yang datang malam-malam. Namun sejak hari pertama bekerja, perasaan aneh selalu mengikutinya. Malam pertama saat duduk di pos kecil dekat gerbang makam, ia mendengar suara langkah kaki di antara makam. Disangkanya orang lewat, tapi ketika disorot dengan senter, tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanya batu nisan yang berjajar, seakan menatapnya dalam gelap. Malam berikutnya kejadian makin menyeramkan. Saat sedang merokok di bawah pohon beringin besar di pojok makam, ia melihat bayangan putih berjalan pelan di antara makam. Rambutnya begitu panjang, wajahnya pucat dan melayang-layang. Pak Tarman ingin berdiri, tapi tubuhnya seakan terkunci. Rokok di tangannya sampai jatuh karena jari-jarinya kaku. Perasaan semakin mencekam ketika tiba-tiba terdengar suara perempuan berbisik. "Pak, jangan di sini." Suara itu terdengar tepat di belakang telinganya. Spontan saja ia langsung menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Sejak malam itu tidur Pak Tarman tidak pernah tenang. Hampir tiap malam ia mendengar suara tangisan, tawa kecil, atau bahkan suara tanah digali dari arah makam yang baru. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon. Saat sedang berkeliling, ia melihat seorang perempuan berdiri di atas salah satu kuburan baru. Perempuan itu berpakaian putih lusuh, rambut menutupi wajahnya. Ia tidak bergerak, hanya berdiri kaku. Dengan memberanikan diri, Pak Tarman menyorotkan senter ke arah sosok itu. Dan saat cahayanya mengenai wajahnya, ternyata wajah itu tidak punya mata, hanya rongga hitam yang dalam, dan dari mulutnya keluar suara serak. "Pergi, ini bukan tempatmu." Pak Tarman jatuh terduduk, senter terlepas dari tangannya. Saat itu juga tubuhnya terasa berat, seperti ada yang menekan. Ia hanya bisa merintih pelan, hingga akhirnya tak sadarkan diri. Esok paginya warga menemukan Pak Tarman pingsan di dekat makam baru itu. Sejak kejadian tersebut, ia mengundurkan diri dari pekerjaannya. Ia bercerita bahwa kuburan itu memang sudah lama dikenal angker, karena ada sosok hantu penunggu yang tidak suka jika ada orang baru di sana. Sampai sekarang, cerita tentang Pak Tarman yang diganggu hantu penunggu kuburan tahun 2004 itu masih sering diceritakan warga desa.